Oke, kepada Waalaikumsalam. semua rekan-rekan alumni yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat rahmat dan izinnya semata-mata kita dapat berkumpul bersama di sini pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara temu alumni batch 1. Saya Vera Lupi selaku pembawa acara temu alumni ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Iqbal selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Bapak Muhammad Iqbal Hanafri selaku Wakil Rektor Non-Akademik, kepada Ibu Theodora selaku Kabiro Humas dan Kerjasama, juga Mas Suryo selaku IKA Alumni 2023, serta para jajaran manajemen Kampus Global Institute dan juga para teman-teman alumni semua angkatan yang hadir pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, teman-teman semua yang hari ini dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk berkumpul dan sharing serta berbagi pengalaman bersama dengan kami. Pada pagi yang berbahagia ini, berkat anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, semata-mata kami mendapatkan kesempatan untuk mengadakan kegiatan temu alumni pada batch 1 di pagi hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dan suatu apapun. Baiklah, sebelum memasuki rangkaian acara, eh, saya ingin memberikan informasi atau memberikan rangkaian acara terlebih dahulu untuk pada pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti akan ada sambutan itu dari Bapak Wakil Rektor kita, Bapak Muhammad Iqbal. Lalu akan ada acara selanjutnya itu tentang job fair alumni dan mahasiswa itu yang akan dibawakan oleh Ibu Theodora. Terus dilanjut dengan sharing session, itu sharing session alumni ya, nanti ada Mas Suryo yang akan sharing session atau kita nanti akan diskusi. Lalu ada tracer tadi, itu ada Bu Irma dan saya sendiri. Lalu nanti kita akan mengagendakan atau sharing tentang gathering alumni batch kedua yang akan diadakan secara offline ya. Nanti itu akan dibahas oleh Bapak Iqbal Hanafri. Lalu nanti dimohon teman-teman sekalian untuk bisa mengaktifkan kamera sebentar aja untuk foto session. Itu nanti akan dikomandoi atau apa dilaksanakan oleh Mas Randy ya. Jadi nanti kita screenshot untuk foto, untuk dokumentasi. Lalu yang terakhir ada penutup dan doa. Maka dari itu untuk mempersingkat acara kita pada pagi hari ini, langsung saja eh, acara yang pertama adalah sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik yang terhormat kepada Bapak Muhammad Iqbal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Mbak Vera? Kenapa Bapak? Terdengar, Oke, Pak baik. Terima Iqbal. kasih. Terima kasih Bu Theo, Mbak Vera, dan rekan-rekan dari Humas Kemahasiswaan, alumni, Mas Suryo selaku IKA alumni, dan rekan-rekan alumni. Cukup banyak ini yang hadir saya lihat. Sebelumnya mohon maaf saya tidak atau belum sempat datang ke kampus karena ada kegiatan pagi ini di sekolah gitu ya. Jadi karena ini virtual saya rasa nggak masalah gitu ya. Ya pada intinya pertama adalah saya ucapkan selamat kepada teman-teman Nika alumni ini yang mungkin ini menjadi gagasan awal untuk pertemuan kita ya. Pertemuan pertama sebelum nanti akan dilaksanakannya pertemuan offline. Artinya semua angkatan. Kalau dihitung berarti ya lumayan cukup banyak dari lulusan wisudawan pertama pada saat tahun 2012 sampai dengan terakhir 2023. Nah, itu jumlah wisudawan kita kalau dikumpulkan sekitar 500 lebih lah ada mahasiswa yang sudah menjadi alumni seperti itu ya. Ya saya berpesan untuk terus bersilaturahim ya, bersilaturahim dengan sekitarnya dan juga teman-teman satu alma mater. Karena apa? Dengan silaturahim kita bisa terus jalin uh,
network kita, jaringan kita, terutama kita juga nanti semua untuk teman-teman kita mungkin ada apapun itu dengan terus ini maka ada komunikasi tidak putus gitu. Nah dari situlah kita bisa berkomunikasi terus dengan yang lain sehingga nanti menjadi satu kebanggaan ketika kita bekerjasama dengan teman-teman yang satu alma mater seperti itu. Ya, jadi ada ya mungkin penjelasan banyak satu alma mater gitu kan. Nyaman seperti itu. Ya, ada beberapa angkatan memang sampai ini masih berkomunikasi bahkan per 3 bulan satu lihat rumah. Nah itu per 3 bulan sekali mereka lakukan seperti itu. Banyak cara teman-teman alumni kegiatan untuk berkumpul tiap-tiap angkatannya. Silakan saling berkumpul. Nah, jadikan wadah atau momen hari ini ya itu menjadi ada setelah semua ini setiap angkatan jadi tidak lagi memandang 13, 14 dan seterusnya. Ini menjadi satu alumni global institusi pun dulu teman-teman lulusnya masih global gitu. Tapi hari ini sudah menjadi satu yaitu alumni global itu ya. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman alumni semua, jaga silaturahimnya, jaga komunikasinya dan saling memberikan informasi. Nah, di sini Mbak Vera hari ini sebagai penanggung jawab penempatan ya, penempatan orang kerja bagi mahasiswa. Kiranya nanti teman-teman alumni ada yang membutuhkan di tempat kerjanya staf atau komunikasi dengan Mbak Vera atau langsung ke Ministero dan yang lain-lainnya di bidang humas dan bekerja sama. Peran alumni juga penting dalam perkembangan kampus, terutama di bidang akreditasi. Ya. Kenapa saya bilang penting? Karena ada satu poin penilaian itu terkait dengan alumni yang berhubungan dengan akreditasi perguruan tinggi, yaitu research study. Research study ini adalah melacak alumni itu posisinya di mana dan sudah bekerja apa. Apakah sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dengan pekerjaannya yang dijalani hari ini. Nah, itulah yang dilacak oleh Kemdikbud dan menjadi satu poin inti ya. Istilahnya itu adalah indikator kinerja utama perguruan tinggi nomor 1. Yang pertama itu adalah research study tadi. Jadi mohon kerjasamanya dari teman-teman alumni ya untuk nanti ada pengarahan terkait dengan research study sehingga teman-teman bisa membantu meningkatkan penilaian akreditasi kampus kita. Mungkin itu Bu Theo, Mbak Vera yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua. Event ini nanti di pertemuan pertama ini dimaksimalkan silaturahimnya sehingga nanti pada saat pertemuan kedua baru kita secara ini ya. Oke, terima kasih banyak Pak Iqbal atas sambutannya, atas sarannya dan masukannya untuk ke depannya nanti. Untuk acara selanjutnya, kita masuk ke topik dalam pembahasan job fair untuk alumni dan mahasiswa. Ini akan dibawakan oleh Bu Theo. Nanti Bu Theo akan menjelaskan tentang job fair yang akan diadakan untuk alumni dan mahasiswa. Kepada Ibu Theodora, dengan hormat, waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vera. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Karena sempat agak putus-putus tadi ya. Teman-teman di sana Jelas, gimana penyampaiannya? Ya. Ya, sorry, terputus ya. Jelas, Iya. Miss. Mantap.
Terima Jelas. kasih. Nah, Mas Yudi udah sempet on cam nih. Kayaknya dulu belum punya kumis nih Mas Yud ya. Ya, nggak apa-apa ya. Gini yang bisa on cam monggo, yang masih mengemudi silahkan fokus mengemudi, yang masih kerja di Sambi ya. Intinya kami berterima kasih nih rekan-rekan sudah menyempatkan waktunya ya. Ini sebagai awal ya, sebelum nanti kita akan mungkin adakan event yang lebih besar dari ini. Jadi harapannya sih kita semua nanti bisa offline ya, mengundang teman-teman alumni untuk bisa melihat ya pertumbuhan Global Institute ya. Kalau dulu, oh itu ada Pak Bambang kok yang muncul Bu Arni gitu ya. Mungkin nah, say hello nih yang PA-nya dulu Bu Arni ya. Masih cantik Bu Arni loh, masih sama gitu ya. Gitu. Jadi hostnya mungkin Mas Randy bisa dibantu di kolom chat, ada yang minta di open cam ya supaya bisa open cam Iya. semua gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ini terkendala karena di sini hujan ya, sempat hujan jadi agak sinyalnya naik turun nih. Oke, baik, pada hari ini ya ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan ya. Pertama adalah memang niat kami untuk mengundang rekan-rekan alumni semua bisa berkunjung ke kampus Global Institute ya. Kalau dulu mungkin yang angkatan di bawah 2019 ya, kita masih nempatin ruko yang di depan ya. Ingat ya? Boleh lah kasih ininya. Kasih pengalamannya gitu ya. Ya dulu ada apa namanya? Sakit mata sampai buta. Oh ya. Jadi dulu masih sempat ngerasain. Dulu Mas Ajis pernah siaran di radio yang di kampus depan, ya. Nah, dulu nih host kita nih, host radio nih, Mas Ajis. Nah, kemudian ya pengalaman yang nggak terlupakan gimana kita harus apa namanya antri ya untuk masuk ke kampus ya. Kita bersyukur banget dulu kita ngalamin di depan, ya. Parkiran selalu full gitu sampai ke jalan raya. Dan kita punya tempat favorit dulu. Kayaknya teman-teman juga punya tempat favorit. Apa? Siapa namanya dulu ya? Tukang bakso yang di depan kampus kita lama ya. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya harapan kita adalah teman-teman bisa diajak Bu Arni nih, karena Bu Arni yang punya gedung nih ya. Nanti showing dan tour gitu. Global Institute yang baru tuh punya apa saja sih gitu. Apa saja fasilitas yang kita sudah punya. Kita juga mau rekan-rekan alumni ini bisa apa namanya merasakan juga gitu loh. Bahwa kita terus bertumbuh, kita terus berkembang, dan harapannya juga teman-teman alumni ini bisa punya apa kecintaan dan kebanggaan terhadap alma mater gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share screen ya. Sebentar. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Mbak Vera, sudah terlihat belum, Mbak? Oke. Oh, di saya masih mati. Baik. Ini adalah divisi saya, Humas Kerjasama dan Sekretariat ya. Yang hari ini ya kami menginisiasi untuk kegiatan temu alumni angkatan 2019 sebetulnya sampai dengan hari ini. Kami sebetulnya mengundang kurang lebih sekitar hampir 500 lah ya, 500 alumni tadi seperti disampaikan Pak Iqbal, bahwa kurang lebih kita sudah meluluskan lebih sebetulnya dari 500 ya. Jadi harapan kita sebetulnya 10%-nya. Jadi kita sudah menyiapkan ruang Zoom itu untuk 300 orang hari ini ya. Mudah-mudahan sih nanti terus nambah nih pesertanya sampai dengan siang nanti ya. Gitu. Kenapa sih kita menginisiasi kegiatan ini? Karena memang untuk ikatan alumni yang selama ini sudah kita tunjuk ya, itu banyak mulai dari pertama ikatan alumni pertama kalau tidak salah Mas Nova, kemudian ada Mas yang terbaru nih Mas Suryo ya, Mas Ingram, terus ada siapa lagi Mbak Vera ya? Yang pertama Bu Mas Andrian. Oto, Pak. Bu. Oh, Mas Mas Oto Oto yang ya. pertama. Oh ya, Mas Oto ya, Mas Otonya udah. Harusnya kita undang tuh, Kalau beliau sudah angkatan jadi dosen. 2011 Mas Andrian kayaknya Bu. Andrian.
Ya, Mas Darmadi. Oto, Mas Andrian, kemudian ada Mas Nova juga sempat ya. Jadi harapan saya sih kita itu walaupun dulu mahasiswa terkenal sebagai mahasiswa kupu-kupu ya, kalau sekarang tuh dikenal mahasiswa kupu-kupu. Ya kuliah pulang ya. Paling tidak kita masih ingat gitu loh, kita masih ingin menjalin silaturahmi dengan teman-teman ya. Nah, hari ini saya perkenalkan dulu ya, di Biro Humas Kerjasama dan Sekretariat ini ada 3 divisi, atau 3 subdivisi, ada Sekretariat, Publikasi Multimedia, Humas Kerjasama, dan Pusat Karir. Nah, di Mbak Vera ini di Pusat Karir salah satunya adalah membawahi untuk Ikatan Alumni. Ya. Nah, ini ada tim kita nih, ada saya, Bu Irma, Mbak Vera, dan Mas Eko Randy. Nah, kemudian ini adalah customer service kita. Nah, ini saya skip ya. Nah, ini adalah visi misi dari Biro Humas kami ya. Menjadi pusat layanan kehumasan, kerjasama pengembangan karir kewirausahaan melalui hubungan harmonis serta humanis guna membangun citra positif Global Institute. Nah, lalu apa sih pentingnya alumni buat kita ya? Banyak adik-adik kita yang saat ini itu belum bekerja ya. Atau bahkan mungkin rekan-rekan kita sendiri satu angkatan belum kerja ya, atau belum mendapat kesempatan untuk memperoleh pekerjaan ya, atau yang tadinya sudah kerja tiba-tiba karena satu dan lain hal akhirnya ya harus putus. Nah, harapan kami di sini adalah jaringan silaturahmi yang akan kita bangun sekarang itu bisa menjadi jembatan. Pertama adalah antar teman, kemudian antara institusi dan antara stakeholder atau harapan kita sih gini kan, banyak yang sudah sukses ya alumni ya, salah satunya ada yang banyak yang sudah punya perusahaan ya, terus kemudian secara karir juga sudah baik. Yuk dibantu teman-temannya yang kira-kira masih membutuhkan, gitu ya, seperti itu. Dari misinya ya silakan bisa dibaca, meningkatkan kualitas layanan informasi publik ya, kemudian menciptakan image positif ya, mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Nah, kemudian membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, dunia industri, dan institusi. Nah, salah satunya adalah saat ini saya sedang membangun kemitraan nih dengan rekan-rekan alumni semua. Kemudian mengupayakan dan memfasilitasi kerjasama antara perguruan tinggi, institusi, dunia industri maupun dalam dan luar negeri, ya, di bidang akademik maupun non-akademik. Oke. Nah, ini adalah program kami ya di Pusat Karir dan Kewirausahaan. Di sini seperti yang sudah ya. Jadi ada beberapa program yang sudah lama kita jalankan ya. Seperti ada company visit, pembekalan soft skill. Jadi teman-teman yang kuliahnya reguler ya, dulu mungkin ngalamin kita company visit ke Krakatau Steel ya, ke KS ya, walaupun sekarang sudah off ternyata perusahaannya ya. Perusahaannya sudah off, jadi kita tidak memungkinkan lagi untuk adik-adik mahasiswanya kita ajak ke sana, kita arahkan ke tempat yang lain atau dengan strategi yang lain. Kemudian di sini ada karir workshop. Nah, ini nanti kaitannya adalah kita akan menyelenggarakan yang namanya job fair ya dalam waktu dekat ini, kurang lebih di bulan Agustus. Bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang sudah menjalin kerjasama sebelumnya dengan kita. Harapan kita nanti dari acara ini, Temu Alumni, rekan-rekan bisa menginformasikan ke teman-teman satu angkatannya yang mungkin membutuhkan pekerjaan ya, atau mungkin mau coba gitu ya pekerjaan yang lebih baik dan sebagainya, nanti bisa ya minta tolong diinformasikan, diundang untuk kegiatan tadi ya. Rencananya kita akan adakan di bulan Agustus dan offline ya. Offline, jadi kita punya aula yang bisa digunakan untuk kegiatan itu. Itu nanti sifatnya kemungkinan indoor ya. Kita belum putuskan lagi apakah itu indoor atau outdoor, tapi untuk teknis pelaksanaan kegiatan tersebut adalah di kampus Global Institute. Untuk selanjutnya di sini ada publikasi lowongan pekerjaan, magang, dan internship. Di sini juga ada rekan-rekan mahasiswa yang belum lulus di angkatan 20 ya. Selamat datang juga, ya mudah-mudahan sih bisa bergabung pagi hari ini ya, supaya nanti ada gambaran
ya, ada sharing session dari alumni, itu bisa menjadi bekal kalian bagaimana sih caranya supaya saya itu bisa survive gitu ya. Setelah lulus ini saya bisa bekerja dengan baik atau berwirausaha dengan baik. Kemudian di sini ada kampus hiring, presentasi, dan rekrutmen, menyelenggarakan tracer study. Dan ini yang tidak kalah penting, dan tadi sudah disampaikan Pak Muhammad Iqbal, ya, mengenai penyelenggaraan tracer study. Mungkin rekan-rekan juga masih awam ya tracer study itu seperti apa. Nah, nanti akan saya jelaskan. Kemudian menyelenggarakan dan mengelola kegiatan alumni yang terhimpun dalam Ikatan Alumni Global, ya. Ini nanti saya mohon untuk didiskusikan ya Mas Suryo. Kira-kira ke depan ini alumni kita tuh mau ada kegiatan apa lagi sih gitu. Jadi seharusnya tuh alumni seperti apa gitu ya. Oke, baik, di sini ada UPT Humas Kerjasama. Nah, di UPT ini kami lebih concern ya untuk bagaimana kita menjalin kerjasama dengan dunia industri, kemudian institusi pemerintahan gitu dan universitas ataupun institusi pendidikan lainnya di dalam maupun di luar negeri. Harapannya seperti ini. Kita sebetulnya ada kerjasama internasional ya dengan beberapa negara, ada dari Jepang, kemudian Australia, ya. Terusnya ada yang terakhir itu dengan Taiwan ya, itu untuk pertukaran atau untuk beasiswa luar negeri ya. Yang menginisiasi di sini atau yang PIC-nya bertanggung jawab adalah Pak Iqbal Hanafri ya. Mungkin nanti buat rekan-rekan yang saya kayaknya tertarik deh kuliah lanjutan S2 di Taiwan, misalnya seperti itu ya. Silakan bisa berkoordinasi dengan Pak M. Iqbal Hanafri ya, karena beliau juga alumni dari sana ya. Saat ini Pak Iqbal Hanafri masih menempuh pendidikan di Taiwan ya Pak Hana ya, gitu untuk S3 beliau gitu ya. Jadi mungkin nanti ada rekan-rekan yang kira-kira tertarik, monggo silahkan diskusi dengan beliau. Gimana sih supaya caranya saya dapat beasiswa luar negeri gitu ya. Mungkin kalau dengan biaya sendiri ya, S3 dalam negeri aja lumayan biayanya. Ya siapa tahu kalau dengan kita bersilaturahmi seperti ini, terus kita punya rekanan, saling bertukar pikiran gitu ya, kita mungkin akan terbuka gitu loh, terbuka mindset. Nah, bagaimana caranya supaya ada peluang-peluang usaha atau peluang-peluang peningkatan ya untuk diri kita sendiri. Kemudian di sini ada program kerjasama sebagai indikator kinerja utama perguruan tinggi ya. Jadi kita mengharapkan peran dan partisipasi rekan-rekan alumni, terutama yang hadir pada hari ini ya, karena salah satunya adalah kerjasama yang terjalin ini nanti bisa menjadi salah satu prestasi tersendiri ya buat peningkatan Global Institute. Kayak di alumni ya. Nah, ini pengertiannya lah ya. Kalau pengertiannya saya rasa juga teman-teman udah tahu. Jadi alumni adalah orang-orang yang mengikuti atau lulus dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Nah, kalau Ikatan Alumni Global Institute adalah organisasi yang menghimpun dan menyalurkan aspirasi para alumni. Nah, selama ini kan memang sudah ditunjuk nih PIC-nya ya. Seperti tahun ini PIC-nya Mas Suryo. Tapi organisasinya sendiri belum terbentuk gitu ya Mas Suryo ya. Coba bisa dikasih ini nggak? Betul, Nah, betul, Mas Teo. ya. Di sini juga ada Mas Ingram tadi saya lihat. Mas Ingram juga beliau juga pernah sebagai IKA alumni ya. Terus harapan saya sih coba dong IKA alumni ini yang sudah ada ya, namanya alumni gitu, tapi organisasinya yang belum terlihat gitu. Bisa nggak sih gitu loh rekan-rekan yang misalkan yang 58 orang ini yang menginisiasi lah gitu. Terbentuknya organisasi yang betul-betul itu bisa bisa nanti punya nilai tambah gitu loh buat rekan-rekan semua gitu. Ya, coba Mas Suryo nanti ide-idenya lah kira-kira apa gitu ya. Mungkin bisa dengan diskusi dengan senior-seniornya. Di sini ada Bang Nando juga nih. Aktif juga dulu di BEM ya. Rata-rata yang hadir nih aktivis BEM nih. Ada Mas Rizky Diva tuh IKA alumni juga kalau nggak salah deh. Ya. Terus Iya, oke, Miss. baik. Ya kan? Ya, coba kasih masukan lah ya ke adiknya nih. Kalau adiknya kan masih semangat. Nah,
Mungkin yang senior-seniornya udah saya sibuk kerja nih Miss ya, paling tidak urun saran gitu ya kan. Gitu. Jadi ini sebetulnya ya katanya kalau kita sering silaturahmi itu memperpanjang umur. Betul nggak sih Pak Iqbal? Mungkin Pak Iqbal Hanafri nih sebagai ini. Mungkin dikasih inilah gitu ya. Jadi makanya ya, jadi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini juga bermanfaat ya Pak. Oke, baik Ika Alumni, di tujuannya adalah sebagai wadah untuk mengikat komunikasi gitu ya, baik dengan institusi maupun dengan sesama alumnus sehingga terbina rasa kekeluargaan ya. Sebetulnya kalau saya lihat ini banyak nih dulu yang tadinya temen ya, kemudian sekarang jadi keluarga beneran gitu ya. Nggak perlu saya sebutin lah di yang hari ini hadir pun banyak nih ya. Dulu kayaknya temen nih satu kelas ya, tapi ya akhirnya menjadi keluarga gitu ya. Jadi keluarga beneran, jadi papa dan mama gitu. Ini di sini kemudian tujuannya Ika Alumni adalah untuk memperluas jejaring di antara sivitas akademika sebagai informasi pekerjaan dan memberikan input untuk alma mater ya. Jadi harapannya yang sudah sukses monggo dong, di sini ada Mbak Vera di bagian pusat karir ya. Silahkan kalau misalkan ada info-info loker perusahaannya perlu tenaga kerja, perlu SDM, monggo dengan Mbak Vera langsung kontak. Atau mungkin Bu, saya malahan lagi cari kerja, bisa dengan beliau. Ya, tapi yang harus diingat adalah jangan cuma request, jangan cuma pesan Bu, saya lagi cari kerjaan. Tapi titip dong CV-nya gitu, ya. Tapi tolong dong konfirmasinya atau komunikasinya gitu ya. Nggak mungkin kan kita kejar-kejar yang orang yang mau cari kerjaan siapa, kita yang harus kejar-kejar kan seperti itu. Kemudian memberikan banyak input ya tadi. Jadi harapannya adalah alumni berperan serta dalam kegiatan mendukung alma maternya untuk lebih baik. Salah satunya adalah dengan aktif dalam memberi atau memberi inputan dan mengisi tracer study ya. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Vera. Kemudian berperan memberikan masukan kepada institusi dalam tercapainya visi misi Global Institute menjadi perguruan tinggi yang mendukung tercapainya visi misi Global Institute terutama dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Oke, kemudian turut membangun generasi alumni secara utuh dan terorganisir dengan baik. Nah, itu tadi saya sampaikan lagi. Bagaimana supaya ikatan alumni ini bisa lebih terorganisir gitu. Jadi nanti kegiatannya, Bu, saya alumni angkatan sekian mau ngadain reuni misalkan. Ya, boleh nggak pakai aulanya di kampus ya. Kita sudah punya aula loh ya. Kalau rekan-rekan yang belum pernah ke sini, kita sudah punya aula yang bisa menampung kurang lebih kapasitas 200 orang ya. Jadi sudah ada di situ, sudah dilengkapi dengan sound systemnya, terusnya infokusnya ya. Jadi mungkin monggo atau Bu boleh nggak pakai kampus aula kampus global aulanya nih buat meeting dari perusahaan atau kantor saya, monggo gitu ya. Silahkan ya. Atau mungkin Bu perusahaan saya nih mau mau tanding futsal boleh nggak sih? Gitu ya. Kita punya tim futsal cukup bagus ya. Jadi kalau misalkan dulu yang ngalamin sempat tanding futsal kita masih kalah ya, gitu ya. Kita sekarang sudah alhamdulillah ada peningkatan ya. Jadi monggo yang mau ngadu sama adik-adik tingkatnya nih, adik-adiknya yang masih kuliah ya, silahkan. Oke, nextnya adalah, nah ini kegiatan, oh ternyata ada penting. Agenda pertemuan kita ya, pertama adalah job fair alumni dan mahasiswa, ini yang nanti di Agustus akan kita laksanakan. Kemudian ada sharing session, ya, tracer study, dan gathering alumni. Baik, di sini ada job fair alumni dan mahasiswa. Ya, kita akan mengundang perusahaan relasi, ya, kurang lebih yang sudah kami targetkan adalah minimal 20, ya. Kalaupun misalkan ada rekan-rekan di sini yang, Bu, perusahaan saya mau gabung dong, boleh nggak kita ngisi? Ya, atau kita lagi cari kandidat nih, boleh nggak kita gabung di kegiatan job fair? Monggo ya. Nanti untuk tanggal pelaksanaannya akan kita share selanjutnya. Kemudian yang kita butuhkan adalah peserta job fair. Berarti pesertanya apa?
pesertanya salah satunya adalah alumni ya. Jadi kita targetkan pesertanya adalah alumni dan mahasiswa aktif yang sudah di semester 5-6 minimal ya. Jadi 5-6, 7-8 boleh ikut kegiatan tersebut ya. Dan kami mengharapkan juga yang hadir hari ini mohon disampaikan ke rekan-rekannya yang satu angkatan yang masih punya grupnya gitu kan. Biasanya kalau dulu mahasiswa itu punya grup ada 2. Grup yang ada PA-nya sama grup yang nggak ada PA-nya, betul? Gitu ya. Kalau yang ada PA-nya biasanya saya nggak bisa ngejulit, Bu, gitu kan. Jadi biasanya ada 2 grup tuh, yang satu aktif, yang satu ya diam aja lah grupnya ya. Gitu. Kemudian di sini ada venue kegiatan. Venue kegiatannya di mana? Venue kegiatannya adalah di kampus Global Institute ya. Kemudian di sini ada rundown acaranya. Rundown acaranya pertama adalah pembukaan kegiatan job fair. Kemudian nanti di situ ada sharing session ya, biasanya dari perusahaan-perusahaan mengenai kriteria apa saja sih yang akan mereka terima untuk mengisi SDM yang dibutuhkan di perusahaannya. Yang kelima adalah proses rekrutmen. Jadi nanti ada perusahaan yang akan walk-in interview ya di tempat ya. Kemudian ada yang memang di situ mereka nanti hanya mengkolek untuk CV dan persyaratannya ya. Oke. Yang selanjutnya adalah tracer study ya. Yang saya butuhkan dari rekan-rekan adalah tracer study. Tracer study itu apa sih ya? Tracer study atau pelacakan alumni bekerja ya. Jadi atau pelaksanaan lulusan yang sudah bekerja atau berwirausaha ya. Jadi ini adalah salah satu prasyarat dari Kemdikbud ya. Bagaimana untuk mengukur sejauh mana perguruan tinggi tadi berhasil meluluskan si alumninya ya. Kemudian serapan di masyarakat, serapan di dunia industri itu seperti apa gitu. Apakah ada kesesuaian ya antara bidang ilmu yang mereka ambil dengan pekerjaan yang dia tekuni saat ini ya. Oke, baik. Tujuannya apa? Untuk mengetahui rekam jejak alumni ya, mengumpulkan informasi yang diperoleh dari alumni ya. Karena ini akan sangat bermanfaat ya bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan ya antara perguruan tinggi dengan dunia kerja profesional ya. Intinya menilai relevansi pendidikan tinggi ya dan informasi bagi pemangku kepentingan atau stakeholder ya. Mungkin kalau rekan-rekan dulu kan kalau mau sidang skripsi ya diminta untuk mengumpulkan kuesioner ya. Biasanya ke fakultas ke prodi dulu ya. Jadi mengumpulkan kuesioner, kemudian di situ diminta untuk melampirkan surat keterangan bekerja ya, kurang lebih seperti itu. Hanya untuk saat ini pelaporannya adalah by system ya. Yang ini bisa diakses oleh teman-teman masing-masing. Jadi diakses langsung. Nah, di sini ada https://tracer.kemdikbud.go.id. Mbak Irma bisa minta di-share nggak sih nanti untuk yang link di website kita ya? Jadi di website ya, nanti di kolom Saya komentar. share, Bu, nanti di Baik. kolom chat ya. Ya, di kolom chat nanti tolong di-share ya. Di situ nanti rekan-rekan bisa mengisi di website kita gitu ya. Nah, ini untuk linknya, link pengisiannya. Oke, petunjuk pengisian kuesioner ya. Nanti ini akan saya share aja deh karena terlalu banyak ya. Alumni, kemudian target populasinya ya sudah dalam ini kan dulu kan kita masih STEMIC ya. Nanti akan muncul pertanyaan, saya kan lulus masih STEMIC, apakah saya perlu mengisi tracer untuk yang saat ini ya? Nanti isinya di web saja dulu ya, karena nanti kita yang akan menyesuaikan ya, menyesuaikan untuk kolom yang akan kita upload di sistem. Hanya satu ya, mungkin saya minta kesediaan rekan-rekan ya. Bu, kenapa sih ngisi tracer itu sekarang diminta KTP, bahkan NPWP ya. Jadi teman-teman mohon pengertiannya ya. Karena ini adalah salah satu persyaratan ya. Insya Allah kami tidak menyalahgunakan ya. Jadi kan sekarang kan kalau orang dimintain nomor KTP, NPWP itu agak takut-takut ya, benar nggak sih? Gitu ya.
Ya, tapi ini adalah semata untuk memang syarat dari pelaporan tersebut ya. Walaupun nanti untuk di apa informasinya di kemudian hari sih NIK itu sudah jadi nomor NPWP ya. Tapi untuk realisasinya belum tahu kapan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak nih mengenai tadi tracer study? Saya khawatir saya ngomong kebanyakan nggak ngerti juga nih makhluk apakah dia gitu. Ajis ada yang mau tanya nggak? Mas Ajis, Raden Ajis? Mas Yudi atau Mas Irul. Nah, Mas Irul nih. Mas Irul tuh udah sering nih. Dia minta kandidat kerja nih untuk perusahaannya nih. Apa kabar Mas Irul? Yo, mohon maaf yang ngerepotin, Miss. Saya senang kalau direpotin kayak gitu sih. Sekarang ke Mbak Vera ya. Mbak Vera ya, nanti ke Mbak Vera ya. Terus ini Mbak Mas Vera ada Mas bilang sih mau main kantor, cuma belum bisa lagi. Banyak banget proyeknya. Gak enak, nanti nggak bisa dirayanin dengan baik. gitu siap. Nanti kapan sempat tolong Agendakan saja. Boleh. di sini ada Mas Abdul Aziz juga nih kayaknya KAI Akses nih. Mungkin kayaknya di PT KAI betul ya Mas Aziz. Ini Mas Aziz yang satu nih. Gitu. Ya, jadi ini saya sambil scroll nih siapa aja yang sudah masuk ya. Oke. Jadi itu ya tadi seputar yang saya sampaikan. Ini di sini untuk petunjuk pengisian kuesionernya untuk alumni. Nanti akan kita share ya, karena ini cukup banyak kalau saya jelaskan satu persatu, mengingat waktu kita agak singkat ya di sini ya. Di sini mulai ada bagaimana nanti rekan-rekan cara pengisiannya, karena ada apa namanya, ada pertanyaan-pertanyaan yang agak sedikit sensitif di sini ya. Makanya kita juga sebetulnya mengharapkan alumni sendiri nanti yang isi. Pertama adalah seputar pendapatan ya. Gaji bulanan berapa, kemudian tunjangannya apa saja gitu ya. Jadi ini bukan karena saya kepo ya, teman-teman ya, bukan karena saya kepo, tapi memang itu pertanyaan yang murni dari sistem ya yang menanyakan gitu ya. Jadi ini dari Kemdikbud langsung ya. Pertama adalah yang agak sedikit sensitif dan harus saya jelaskan adalah pertanyaan mengenai nomor NPWP, nomor NIK di KTP ya. Kemudian adalah penghasilan ya, penghasilannya berapa. Terus di sini juga ada dijelaskan bahwa yang mengisi ya atau yang mengisi tracer study adalah teman-teman alumni yang sudah bekerja ya atau alumni yang berwirausaha. Nah, sekarang bagaimana untuk yang berwirausaha ya? Apa saja sih yang harus dipenuhi gitu? Yang harus diisi ketika memang teman-teman alumni ini berwirausaha adalah bentuk dari usahanya ya. Terus skalanya apakah dia menengah atau UMKM ya atau misalkan menengah ke atas ya. Nanti ada statusnya tuh wirausahanya itu untuk domestik, nasional atau internasional gitu ya skala perusahaannya. Kemudian kalau memang dia sudah skalanya menengah ke atas ya usahanya bidang usahanya itu. Jadi nanti rekan-rekan kan biasanya sudah ada nomor mungkin nomor pendirian perusahaan ya seperti SIUP. Nah itu mohon bisa dicantumkan ya. Tuh. Baik, untuk selanjutnya, lalu bagaimana? Kan di sini kan ada alumni yang masih belum memungkinkan untuk bekerja, misalnya karena menikah ya. Ini yang ibu-ibu ya, atau yang teman-teman perempuan biasanya kan menjadi ibu rumah tangga sih nggak salah, sangat tidak salah gitu ya. Itu malah pekerjaan yang luar biasa gitu ya. Luar biasa 24 jam itu nggak kurang lah kalau bisa ditambah sebetulnya kalau jadi ibu rumah tangga tuh kalau bisa ditambah lah waktunya jangan 24 jam gitu ya. Jadi buat alumni yang belum memungkinkan untuk bekerja karena menikah, melahirkan, atau mengurus keluarga, diberikan pertanyaan yang terbatas, gitu ya. Jadi kira-kira pertanyaannya di situ disampaikan saja, gitu, diisi ya. Tapi memang kalau pengisiannya tidak full, biasanya itu tidak bisa di-close atau tidak bisa kita kirim untuk hasilnya. Ya, oke. Oke, ya itu seputar untuk tracer study. Jadi nanti mungkin bisa ada gambaran tambahan dari Mbak Vera ya untuk menyampaikan tracer study.
atau kegiatan-kegiatan apa sih yang kira-kira dibutuhkan di pusat karir gitu, mohon bantuannya ya. Oke, selanjutnya adalah di sini ada pembahasan untuk gathering alumni atau reuni, ya, program di mana para alumni berkumpul, bersilaturahmi atau eh, apa namanya, kalau kita bilang itu persiapan back home, ya, kembali ke rumah. Oke, di sini ada bekas teman sekolah ya, bukan bekas ya, ada bekas teman atau mantan teman ya, saya pikir bukan mantan ya, atau mantan pacar mungkin gitu ya, yang sekarang sudah jadi istri ya, sudah jadi suaminya ya, silahkan kembali ke rumah ya. Ini rumah Anda semua juga ya. Jadi karena saya juga alumni global juga ya, jadi semuanya saya rasa yang hadir di sini atau teman-teman yang di kampus ya, ini rata-rata kebanyakan alumni global gitu. Oke, next. Acara selanjutnya adalah sharing session. Jadi nanti kami persilahkan, mungkin ada rekan-rekan alumni yang mau menyampaikan pendapatnya, masukannya, atau sarannya terkait dengan kegiatan hari ini atau kegiatan kita ke depan, ya. Mohon disampaikan di sini, ya. Terus kemudian nanti ada Mas Suryo yang bisa menyampaikan. Mas Suryo, kira-kira ada pemikiran nggak sih, gagasan atau idenya untuk IKA alumni itu sebaiknya bagaimana ya? Atau kesan-kesannya nih, ya IKA alumni kok global anteng-anteng aja sih gitu ya. Silakan boleh minta masukan ke senior-seniornya yang ada di sini ya. Banyak juga di angkatan, ada yang angkatan 2016, ada yang 2012 nih, ada yang angkatan 2013 nih kayaknya nih. Ya. Di sini ada Mas Furi Ardika, Mas Andi Muhammad Gifari. Ini udah lulus atau belum nih? Ada 2013. Nah, ini apa angkatan 2013? Kata siapa nih? Ada Mas Andre, Mas Andi Jaya, ada Zafirah nih. Kayaknya belum lulus nih Mbak Zafirah nih. Ada Mas Untung Supardi, ada yang masih kangen nggak sama Mas Untung Supardi? Yo. Nih, ada, bolehlah nanti kita saling say hello ya. Mungkin dari saya sekian, Mbak Vera ya. Kita lanjutkan ke yang lain. Saya akhiri untuk apa namanya sesi saya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teo atas penjelasannya tentang job fair yang akan kita lakukan. Sedianya memang kita dari tim Humas, dari tim pusat karir di bawah kepemimpinan Humas, itu kita akan mengagendakan job fair alumni dan mahasiswa itu di bulan Agustus. Jadi buat teman-teman, kakak-kakak alumni yang sekiranya di perusahaannya membuka lowongan pekerjaan atau dari teman-teman alumni yang belum mendapatkan pekerjaan, mungkin nanti kita bisa sharing dan bisa bertukar informasi karena saya yang sekarang ada di pusat karir seperti itu. Oke, untuk menginjak acara selanjutnya ini ada sharing session. Sharing session yang akan dibawakan oleh Mas Suryo selaku IKA alumni 2023 yang kemarin baru lulus ya, Mas Suryo. Kepada Mas Suryo dengan segala hormat, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Vera, Mas Teo, nama rekan-rekan yang lainnya. Eh, Perkenalkan nama saya Suryo. Sebenarnya untuk eh, sharing session ini ya sebatas diskusi antar alumni aja. Karena emang dosen-dosen global pun banyak yang alumni dari global gitu kan. Nah, eh, sepengalaman saya atau mungkin sering gitulah ya maksudnya nongkrong atau komunikasi dengan alumni-alumni bahkan di luar kampus global itu eh, terkait research study ini sebenarnya untuk yang research study tadi ya gitu itu sebenarnya eh, bagus banget malahan untuk bahkan manfaat untuk alumni juga bagus bukan bukan hanya yang mau lulus ya bahkan untuk alumni bahkan alumni tua pun yang mungkin dari 2012 atau tadi kan sampai 2020-an itu kan termasuk lumayan senior lah ya udah
apa namanya, eh ya maksudnya tahun kemarin yang lulus di tahun 2020 gitu. Nah, banyak teman-teman semua alumni global pun yang tadi dibicarakan yang mempunyai perusahaannya sendiri, mungkin perusahaan sendiri, mungkin yang saya kenal bahkan di angkatan saya sendiri itu namanya Arif gitu kan. Dan banyak lah mungkin ada angkatan lain gitu, yang mungkin punya perusahaan dan butuh eh, kandidat gitu kan. Tapi untuk kritik atau mungkin saran untuk teman-teman satu angkatan atau mungkin alumni yang senior-senior gitu yang mungkin masih ada beberapa yang kehilangan pekerjaannya atau mungkin yang sedang mencari pekerjaan gitu kan. Nah, untuk apa namanya treasury ini apa namanya yang dipimpin sama Mbak Vera ya mungkin. Nah itu jangan hanya sekedar apa ya meminta gitu, hanya meminta-minta terus minta-minta yang dibicarakan sama Mistio gitu. Cuman kampus pun juga harus tahu background alumni ini sebenarnya apa gitu kan. Entah dia bekas engineering apa atau apa segala macam pengalamannya apa dan harus saling apa ya terbuka lah antara alumni dengan pihak kampus gitu kan jangan malu-malu kalau misalnya sedang membutuhkan pekerjaan atau apa segala macam gitu kan sekaligus silaturahim. Nah, pesannya mungkin untuk beberapa alumni karena zaman sekarang itu kan emang udah dunia teknologi ini sudah marak di mana-mana gitu kan. Bahkan untuk pengalaman saya sendiri itu kan saya berkecimpung di dunia IT bahkan di IT security gitu kan. Yang bahkan lagi di global jurusan global itu IT security nggak ada gitu kan. Nah, kenapa saya bisa memasuki bidang tersebut gitu. Nah, karena keinginan saya yang apa namanya eh, punya bidang atau mungkin keahlian yang sangat baru ini gitu kan. Nah, itu yang membuat saya ingin terus survive gitu lah. Survive dari ini karena jujur dari beberapa masukan dari teman-teman kerja saya atau apa segala macam lah gitu kan. Eh, untuk programmer atau apa segala macam, kalau emang kalian hanya sekedar ya sekedar junior programmer atau apa segala macam, bukan yang merendahkan karena sudah banyak semut bertebaran gitu lah. Jadi sudah banyak programmer yang emang berterbaran di mana-mana kan mungkin bisa mencari atau nggak belajar hal yang baru terkait bidang-bidang baru gitu mungkin kayak security atau mungkin bidang-bidang lain mungkin bahkan IT banyak loh orang IT yang teman-teman saya bidang pekerjaan justru kelistrikan mesin dan lain-lainnya gitu kan itu juga tidak bukan suatu hal yang memalukan atau apa segala macam justru gitu kan justru emang berarti emang mereka ingin survive ingin ilmu baru bidang baru apa segala macam gitu kan. Jangan berpikiran eh, pekerjaan tidak sesuai dengan apa namanya jurusan atau segala macam itu hal yang buruk atau apa segala macam gitu mungkin ada yang di pabrik juga gitu kan yang dan hasil selain nah untuk mungkin kesimpulannya kita bisa upgrade skill kita itu penting banget upgrade skill karena jujur mungkin satu angkatan atau mungkin senior senior tidak ada yang tahu jenis pekerjaan saya pribadi itu sebagai forensik digital. Nah, mungkin hal yang baru mungkin yang mungkin ya mungkin kalian dengar itu forensik digital itu sebenarnya ngapain sih apa segala macam gitu kan. Nah, itu sharing eh yang pertama justru bersangkut pautan sama Mistio tadi ngomong kegiatan IKA alumni ini kok nggak ada mungkin kegiatan apa segala macam. Justru udah dari dulu itu pesan dari Pak Dedan selaku rektor itu
adalah kegiatan yuk gitu kan yang lain semua macam. Nah itu saya pengen mengadakan ya salah satu ini gathering alumni gitu kan. Cuman yang pertama susahnya itu karena organisasinya nggak kebentuk gitu kan. Cuma ada saya ibaratnya sebagai ketua alumni IK-nya. Nah itu terbatasnya atau minimnya tenaga untuk mengadakan gathering alumni tersebut. Jika emang mau apa namanya, jika emang mau menyatukan antara gathering alumni dan job fair itu menurut saya bagus Mas Teo atau Mbak Vera. Karena eh, salah satu gathering alumni mungkin untuk silaturahim dan apa namanya, membantu para alumni global pun untuk mencari ataupun mendapatkan pekerjaan di kegiatan tersebut. Jadi kegiatan tersebut bukan hanya sekedar ajang untuk silaturahmi gitu, memang untuk ajang mungkin teman alumni bisa mendapatkan pekerjaan dari situ juga. Dan mungkin saran dari saya juga bisa gathering alumni ini dan job fair ini kan emang bebarengan gitu nanti untuk di Agustus nanti gitu. Nah, eh, mungkin teman-teman juga ada yang mau bantu apa namanya masih masuk alumni ini karena untuk strategi atau mungkin apa namanya rundown acaranya apa juga macam mungkin saya masih bisa inilah ya masih bisa eh mengulik ini gitulah karena emang semua ini juga kata Mas Teo kan aktivis global jadi senior juga mungkin ada pengalaman gitu kan ya mau bisa sharing session di sini gitu. Jadi untuk eh, kritik untuk para alumni ya mungkin tadi kesemuan tadi kalau bisa kita upgrade skill lah gitu. Jangan cuma mengandalkan skill yang sudah ada kalau bisa upgrade skill terus kalau bisa. Nah, untuk para saya kan ada ya aspirasi alumni gitu kan. Mungkin untuk para pihak kampus mungkin yang memang menaungi fair alumni ini atau mungkin treasure study ini kalau bisa memang betul-betul di dijalankan dengan baik gitu. Karena emang beberapa banyak alumni banyak ya yang saya kenal juga bahkan beberapa alumni yang ngeluh mendapatkan bahkan cuma bukan alumni lah ini mahasiswa global yang mendapatkan pekerjaan gitu mungkin yang dari info dari global tuh banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan global ini itu eh, tidak apa ya namanya ya, bahasa sopannya itu tidak menghormati lah tidak menghormati ataupun dibiarkan begitu saja gitu loh kayak tidak ada harga dirinya gitu ini bahasa kasarnya. Nah jadi perusahaan tersebut yang mungkin emang belum terlalu apa kompatibel untuk mahasiswa-mahasiswa global atau bahkan alumni untuk jenjang karir mereka gitu. Jadi kalau bisa benar-benar mencari perusahaan kerjasama yang betul ada jenjang karir kalau bisa karena emang kita juga para alumni juga tidak ingin sebenarnya hanya stuck di situ aja gitu kan. Kita juga pengen ada jenjang karir gitu lah untuk kedepannya kita naik jabatan lah apa segala macem gitu kan. Nah, untuk naik jabatan dan yang lain pun sebenarnya bukan urusan kampus juga sih gitu kan itu gantung kitanya ingin upgrade skillnya tadi jika ingin upgrade skill apa gitu nggak mungkin naik jabatan dengan skill yang sama gitu kan ada resikonya juga yang harus kita ambil mungkin seperti itu untuk eh, kritis alumni dan pihak akademik atau bukan akademik juga sih pihak kampus gitu kan terkait alumni ini mungkin alumni-alumni yang lain atau para senior mungkin ada masukan atau ingin sharing juga di sini karena jujur ya ini sama satu lagi sih, jujur sebenarnya saudara itu kan dia ada dua perusahaan bahkan dua perusahaan yang emang
itu di bidang pembuatan plastik gitu. Itu udah saya bicarakan juga dosen global yang emang berkecimpung di dunia yang sama, pembuatan plastik PE atau HDPE gitu. Nah, eh, banyak yang minta untuk mahasiswa global ini masuk ke perusahaannya gitu. Bahkan Pak D saya pun meminta saya untuk yuk coba dari teman-temanmu gitu kan, masukin ke perusahaan Pak D aja gitu. Cuman yang pertama gitu dari mahasiswanya sendiri, atau alumni sendiri itu terlalu eh, apa ya, memilih gitulah dalam bekerja gitu. Bahkan ada yang eh, sungkan untuk menjadi admin, sekedar admin pun sungkan, anggapan gue udah kuliah punya ilmu segala macam cuma jadi admin. Ya nggak salah dan nggak betul juga, cuman apa salahnya untuk kita merintis dari bawah gitu loh. Kita bisa jadi admin dan kita bisa belajar sesuatu hal dari situ. Seenggaknya kalau untuk orang yang benar-benar BU lah ya, gitu kan istilahnya, butuh duit, ya butuh uang gitu. Ya jalanin aja dulu gitu, maksudnya dapetin dulu, yang penting kalian punya pekerjaan yang bagus gitu. Saya beberapa bahkan teman saya di perusahaan pada saya, cuman ya responnya seperti itu gitu kan. Maksudnya kalau bisa ya, ya mau gimana lagi gitu kan, saya juga males gitu lama-lama kalau misalnya dapet alasan dari beberapa alumni yang emang udah tuh kerja di saudara gua aja gitu kan, tapi ya admin gitu segala macam kayak gini-gini, tapi ya banyak alasan yang seperti itu gitu. Cuman ya saya kasih tahu lagi, kalau bisa ya nggak apa-apa lah kalau untuk misalnya kalian BU apa segala macam. Cuma kalau misalnya duitnya masih banyak ya mungkin monggo upgrade skill apa segala macam. Cuman kalau beberapa alumni yang mungkin merantau gitu kan dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua bahkan apa segala macam itu, ambil dulu aja nggak apa-apa gitu kan. Mungkin kalian mau upgrade skill di situ ketika kalian belajar gitu. Entah kalian belajar nggak sesuatu hal yang IT atau segala macam, kalian bisa belajar bisnis dari situ. Gitu kan. Pak Ade saya sendiri juga awalnya itu cuma sekedar humas di perusahaannya, tapi karena dia bisa ambil eh, apa namanya, kontak-kontak orang-orang PT yang lain apa segala macam, itu diambil, dia resign. Itu kita sering sharing juga sih. Dia resign, jadi buat perusahaan sendiri sampai sekarang itu sudah besar gitu kan. Jadi yang cuma sekedar karyawan biasa sampai sekarang punya perusahaan sendiri, itu mungkin ada banyak cerita-cerita seperti itu, dan itu emang real, ada nyata seperti itu. Jadi menurut saya pekerjaan apapun itu tidak ada yang hina bahkan, atau mungkin tidak ada yang salah juga kalau kita mencoba gitu kan. Ya, kalau mungkin itulah untuk sharing-sharing dari saya juga. Mungkin yang lain ingin menambahkan mungkin dari Miss Theo atau Pak Iqbal Hanafi, ingin apa namanya, sharing juga di sini. Beberapa alumni juga ada berapa, ada 62-an termasuk dosen, mungkin ingin sharing atau pengalaman yang sama seperti saya. Kalau nggak ada sharing lagi, saya sharing juga lagi nih. Kalau mungkin Mas Theo ingin bantu untuk sharing segala macam, karena eh, upgrade skill tersebut ya bagus lah gitu kan. Ya, Bahkan terima. digital itu ya, coba saya tanya Miss Theo pun juga nggak terlalu tahu mungkin forensik digital seperti apa segala Iya. macam, itu pekerjaan seperti apa, itu sangat unik loh. Kalian harus megang barang bukti, terus saya tahu bagaimana caranya eh membackup data-data yang sudah terhapus, bahkan menjadi ada lagi gitulah. Terus itu namanya file carving ya di teknik digital forensik. Nah, hal-hal tersebut itu yang saya dapat, saya bahkan belajar dari admin dulu loh. Saya itu admin forensik digital dan saya juga belajar dari hal-hal tersebut. Saya tahu aplikasi-aplikasi forensik yang dipakai itu seperti apa. Seperti Tor 10 itu juga ada pengkodingannya juga, ada sintaksnya juga, itu untuk men-scan beberapa malware dan virus. Dan saya juga belajar reverse engineering juga. Reverse engineering tidak ada diajarin di kampus global, 100% tidak ada. Nah, reverse engineering ini
itu emang langka ya, langka Bu. Tidak semua orang punya. Itu karena bahasanya bahasa assembly, bahasa mesin, dan itu biasa dipakai untuk orang-orang yang emang eh, ingin mengulik aplikasi atau virus atau bahkan menganalisa sebuah barang bukti untuk forensik digital seperti itu. Dan ada MP5 ini sharing juga ya maksudnya untuk biar mungkin teman-teman alumni atau mahasiswa yang baru minat gitu untuk IT security digital forensik gitu. Maksudnya tidak ada salahnya untuk belajar hal baru gitu. Betul tidak Mas Teh? Saya setuju ya Mas Suryo ya. Terima kasih, ini juga bahan masukan karena di sini ada adik-adik yang belum lulus gitu ya. Jadi apa yang didapatkan di bangku kuliah itu adalah dasar. Jadi basic. Basic bagaimana nanti rekan-rekan yang masih kuliah sekarang coba tolong didengarkan apa yang tadi disampaikan dari kakak-kakak seniornya ya. Jadi bahwa kita itu harus selalu upgrade gitu, upgrade ilmu. Karena apa? Teknologi kan berkembang setiap hari ya Mas Suryo ya, gitu. Betul. Bahkan di sini juga banyak IT loh kayak Mas Diva ya, Mas Rizky Diva juga kebetulan di IT development ya. Kemudian Mas Irul di sini juga ada ya. Terusnya ada Mas Nando gitu ya. Mas Nando malah dulu Mas Ingram juga ya. Nah, ini rata-rata semuanya tim apa pekerjaannya di bidang IT nih ya. Kalau Mas Suryo nanya saya jelas nggak ngerti Mas, gitu ya. Karena saya nggak pernah pegang. Kalau mau Coba nanya coba coding, dikasih panggung buat Mas Ingram. Mas Ingram coba Mas Ingram nih alumni tahun 2013. Berarti lulusnya 2017 ya Mas Ingram ya. Coba Mas Ingram dikasih testimoni Mas Ingram ya. Mas Ingram juga di bagian IT ya. Kelas reguler juga jurusan Teknik Informatika. Coba Mas Ingram diberikan sharing untuk teman-teman atau adik-adik kelasnya gitu supaya bisa termotivasi. Bisa Mas Ingram? Iya, halo, saya ingat saya dari TI Sen angkatan 2013. Paling kalau mau sharing kayak terkait upgrade ilmu segala macam, benar sih yang dibilang uh, Miss Theo tadi ya, kalau di kampus tuh kayak cuma basic doang. Dulu waktu masih kerja di Shopee, saya inget banget Shopee itu kayak ada rekrut fresh graduate, ada program kayak apa ya namanya, junior engineer gitulah. Jadi mereka kayak ke kampus-kampus yang grade-nya grade A gitulah, kayak kayak ITB, BINUS, UI gitu. Bahkan ada yang dari SGU juga. Waktu itu benar-benar cari yang kayak baru lulus, pengalaman nol, dan mereka itu pada diajarin gitu di Shopee Academy namanya. Kalau sekarang tuh dikenalnya kayak C-Labs ya kalau nggak salah. C-Labs. Waktu itu saya sempat ngisi gitu ya, ngisi tentang uh, materi soal database infrastructure sama internal database-nya, dan ketika saya tanya mereka pengalamannya juga ternyata yang banyak yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Itu kan bukti juga ya, nggak cuma di global doang, tapi bahkan di kampus top juga mahasiswanya emang kayak cuma computer science, cuma diajarin yang ya yang basic-basic aja. Kalau yang appliance ke dunia kerjanya emang mereka kosong sih. Jadi buat kalau yang mungkin nggak teman-teman yang belum lulus ya, atau mungkin yang sudah lulus, ya mungkin bisa apa ya, kalau kalian punya uang lebih, mungkin bisa diiringi dengan ikut bootcamp ya. Saya ada kenalan beberapa engineer. Waktu itu saya ada teman senior software engineer gitu di Shopee. Dia itu bahkan lulusan S1-nya akuntansi, tapi dia bisa langsung jadi senior engineer di Shopee itu modal kayak cuma ikut bootcamp gitu. Emang sih lumayan mahal, setahu saya bisa 40 juta apa ya. Coba kayak kalau ngelihat gaji di startup kan kayaknya worth it gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa pikirin gimana caranya untuk upgrade skill. Dan di YouTube sebenarnya banyak ya, kayak kayak tutorial dari nol sampai master gitu.
baik itu kayak bahasa pemrograman ataupun apapun. Bahkan kayak kalau kalian bahasa Inggrisnya oke, kalian bisa ikutin kursusnya ada kursus computer science Harvard gitu yang bisa kalian ikutin, itu bagus banget sebenarnya. Kalian tuh kayak dapat belajar computer science di Harvard gratis gitu di YouTube. Ya paling itu aja sih. Jadi kalian gak usah kendor kalau di kampus ternyata belajar gini-gini doang. Ya seperti saya bilang tadi, di kampus yang top juga sebenarnya sama aja gitu. Nggak begitu kurikulumnya nggak begitu matching dengan dunia kerja dan mereka harus belajar lagi gitu. Itu aja sih. Mantap Bang Ingram. Sepakat Bang. Karena belajar atau upgrade skill pun sebenarnya nggak harus mengeluarkan duit yang banyak ya, karena zaman sekarang pun banyak tutorial di YouTube, bahkan banyak banyak yang gratis, pelatihan gratis, bahkan segala macam online seperti itu. Kalau kita kita niat gitu untuk belajar ya mungkin ada aja jalannya, cuma karena kitanya nggak niat jadi jalannya juga nggak ada. Nah, itu sebetulnya kalau saya lihat dari teman-teman yang hadir saat ini ya bersyukur lah ya. Anda itu mendapat kesempatan, sebetulnya mendapat kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan sampai dengan saat ini. Hanya tinggal kemauan ya. Berarti kan hubungannya sama soft skill nih, ya. Ya, kalau Ya. misalkan rekan-rekan sampai dengan saat ini ya diterima di masyarakat, kemudian bisa bekerja dengan layak dan baik ya, itu karena memang soft skill Anda semua menunjang kan, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar hard skill sebetulnya yang di sini kalau saya perhatikan ya. Tapi adalah kemampuan kita bagaimana kita bisa punya rasa ingin untuk berkembang, kemudian punya etika gitu kan. Nah, yang sekarang jadi tantangan kita ya di pusat karir adalah kan udah muncul tuh banyak statement bahwa Gen Z saat ini itu ya agak sulit gitu loh ya. Sulit apa? Karena mereka secara soft skill-nya masih belum baik gitu ya. Mungkin Ya, perlu dipoles lagi gitu ya. banyak yang Mungkin dari begitu Bu, bahkan di di Mandiri pun kalau misalnya kita lagi nongkrong atau sharing session gitulah. Nah itu banyak yang bilang, yang mengeluh lah untuk terkait Gen Z ini minim akan improvisasi katanya, atau inisiatif gitu lah, minimnya inisiatif apa segala macam, karena pengennya mungkin instan atau apa segala macam, bahkan mie instan pun harus ada prosesnya, proses ya apa segala macam gitu, harus direbus dulu, itu butuh waktu apa segala macam. Nah, itulah makanya saya sebetulnya di sini kita di pusat karir ini perlu rekan-rekan alumni. Salah satunya adalah untuk bisa sharing ilmu seperti ini gitu ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan yang ada di sini nanti akan kita undang ya. Kita akan nanti ada event-event mohon bantuannya gitu ya. Paling tidak ilmu itu kalau sering ditularkan ya, sering dipakai gitu ya, disebarkan, insya Allah akan bermanfaat lah gitu ya. Paling tidak kan kita secara tanyalah itu seperti Pak Hanafri gitu ya. Kenapa sih mungkin Pak Hana awet muda gitu ya? Karena kita banyak ketemu dengan rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Kita sering ilmu di situ ya, mudah-mudahan berkah ya. Jadi mudah-mudahan berkah buat kita. Terus kemudian kita juga disehatkan lahir dan batinnya ya. Ini kalau saya lihat di chat nih ada ini Bang Bang Bohal Silambun, bisa lah ini. Padam adikku ya, kita bacain aja lah ya. Nah, ini saya nggak tahu nih bahasa web soalnya ya gitu. Ada assembly, terus reverse engineering ya. Ya, Mungkin Hana bisa kita coba yang siapa sih yang komen ini gitu ya. Terus ada Mas Heru nih ya, perusahaan IT ini semuanya menyala nih. Silahkan coba bisa bisa sharing. Ya itu tadi dia cuma mau ngasih tahu Bu, kalau misalnya reverse engineering tuh bisa di website KM kata dia. Itu juga kurang tahu ya. Yang mana sih? Coba yang mana kita minta untuk inilah. Tapi Ayo. untuk reverse engineering yang saya tahu itu ya pakainya IDA Pro. IDA Pro itu bahasanya bahasa assembly.
Ke Ya, bahasa ya. SMB itu ada beberapa flow diagram gitu yang Ya. bisa ditongolin. Ya. Berarti kalian emang mesti ketemu nih, kayaknya kalau ngomong 2 jam atau 2 sesi kuliah ya, ngomongin ini aja, kayaknya nggak selesai gitu ya. Ya, Kalau kita ini bicara saya juga ada pikiran gini sih, Bu, Mesti gimana? mungkin ada saran yang lain juga. Dan para alumni-alumni yang tadi Bang Inggram kan juga pernah mengisi apa namanya sebagai pemantik sebuah acara diskusi itu apa segala macam. Nah, ada kepikiran bahwa alumni ini eh, ada program namanya program alumni mengajar gitu ya, bahkan. Nah, itu mungkin sudah dijalankan secara tidak sengaja atau mungkin tidak langsung. Nah, itu para alumni yang mungkin sudah berkecimpung lama di bidangnya apa segala macam, mungkin yang udah sukses atau mungkin yang sudah punya perusahaan sendiri atau mungkin ibaratnya bukan dia yang ngejar duit tapi duit yang ngejar dia apa segala macam. Nah, itu kalau bisa sharing lah sama adik-adiknya gitu kan, sama junior-juniornya bagaimana caranya menempuh hal tersebut, karena eh, secara real, secara realistis lah kita bicara, siapa yang nggak mau maksudnya sukses, siapa yang nggak mau bahkan duit yang datang sendiri ke kita, bukan kita yang nyari duit gitu kan, terus segala macam. Nah, itu kan butuh proses juga, butuh apa segala macam juga. Nah, mungkin beberapa alumni yang emang punya eh, pengalaman unik gitu kan dengan hal tersebut mungkin bisa sharing sama mahasiswa-mahasiswa yang kayak sekarang yang baru mau lulus atau mungkin alumni-alumni yang memang eh, belum mendapatkan pekerjaan, mungkin ya pengen ikut workshop itu gitu, mungkin bisa saling sharing lah di situ tentang bagaimana caranya menjadi Anda yang sukses seperti itu. Nah, itu adanya program alumni mengajar itu, sebenarnya saya juga ada pikiran seperti itu. Miss Teo nggak ada suaranya, di mute kayaknya. Mungkin atau apa? Oh iya ya, oke. Boleh lah nanti itu kita agendakan ya Mas Suryo ya. Di sini juga ada Mas Nando tuh, dia orang IT lama tuh. Terus Mas Muslimin ya, entah di mana dia sekarang, udah berapa perusahaan gitu dia. Karena karena saking saking ilmunya buat rebutan orang jadinya kayaknya nih ya. Jadi mungkin Mas Nando atau Mas Muslimin silahkan boleh sharing. Kalau Mas Heru mana nih ya? Ini kan sudah ngechat nih, coba bisa mungkin open cam, monggo. Mas Nando, Mas Muslimin, atau Mas Heru, kasih inilah, kasih masukan. Iya, saya juga sering, Bu, maksudnya ngasih apa sharing-sharing lah kalau misalnya saya lagi apa namanya lagi belajar ini nih, misalnya lagi belajar reverse engineering, terus materi-materinya saya share ke grup gitu, cuman mau ya masih grup-grup kecil sih, masih belum grup yang besar saya Iya. kasih segala macam. Makanya saya pengen teman-teman saya juga pengen belajar reverse engineering seperti apa, atau bahkan forensik digital itu seperti Iya. apa gitu. Karena percaya nggak percaya ya, untuk masa depan nanti bidang IT security specialist digital forensik ini bakal kepake terus, bakal ada bakal berkembang terus lah, karena Iya. komunitasnya baru kecil ya. Forensik digital tuh baru kecil, bahkan nggak semua orang tahu forensik digital. Dan S1 forensik digital, mungkin kalau misalnya global ingin membuat suatu terobosan bagus, S1 forensik digital tuh nggak ada di Indonesia sama sekali. Tapi kalau misalnya IT security, eh, cyber apa segala macam itu ada. Itu BINUS itu ada, cyber apa ya namanya? Soalnya di Pandiri juga ada itu orang BINUS. Cuman nggak ada konsentrasinya ke forensik digital pure gitu. Nah, itu salah satu mungkin bisa terobosan. Oh, itu kalau misalnya global ada, Bu. Naik namanya, Bu. Jadi gini aja, misalkan kita sebetulnya bisa buat ya kayak semacam short course gitu ya. Hanya saja kita memang masih urus di sini, masih urus perizinannya. Jadi nanti Bisa, kita Bu. rencananya kan ada BNSP ya. Kebetulan dikomandoi dengan Pak Iqbal ya. Nanti beliau mungkin bisa masukkan kenapa kegiatan ini diadakan, juga salah satunya adalah kita sebetulnya perlu dosen-dosen praktisi ya. Semacam Betul. rekan-rekan ini gitu loh, yang sudah memang terjun langsung ke dunia kerja gitu.
apa yang digunakan atau teknologi yang berkembang seperti apa, itu kan kalian-kalian yang di lapangan yang tahu gitu ya. Nah, pentingnya makanya kita kumpulkan hari ini adalah kita perlu feedback loh, kita perlu inputan loh dari senior-senior gitu. Perlu kalian loh yang memang sudah terjun di lapangan, yang kira-kira punya apa namanya, punya pengetahuan lebih, tolong dong adik-adiknya nih gitu. Kan mereka nggak mungkin sudah mereka dapat label Gen Z itu ya manjalita gitu ya. Kalau sekarang kan Gen Z itu dibilangnya manjalita gitu ya. Mungkin tidak sesurvive kalian lah ya. Tolong dong ya adik-adiknya ini kira-kira dikasih ilmu yang nantinya mereka bisa dipakai gitu di dunia kerja gitu ya. Saya tunggu nih, makanya Mas Suryo tak tolong nih, kira-kira dikumpulkan nih para programmer kita nih ya. Aku yang punya ilmu banyak ini Ya. sebenarnya cuma tertimbun dan malu untuk keluar aja. Ini juga ada nih Mas Danang ini Iya kan? apa namanya apa yang membedakan forensik dan security analis itu. Kebetulan sorry ya ini ada ini juga sharing cuman kalau bisa on lah. Ini Mas Danang nih malu-malu emang. Ini Ini Mas Muslimin, Mas Nando, coba dong dibuka on cam, coba supaya Pak, adik-adiknya bisa lihat nih yang mana ya gitu. Mas Irul juga nih, Iya. makasih loh Mas Irul ya, sudah ibaratnya Tes, Mas tes, Irul tes, sering tes. banget minta kandidat nih dari Nyambil kita nih. nyambil kerja Miss. Oh, sambil kerja ya Cuma Mas bisa Irul open ya. cam doang. Oke, siap, makasih, lanjutkan. ya ini Miss sorry mau jawabnya dari Mas Danang nih apa membedakan forensik dan security analis kebetulan di Mandiri itu ada 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 tim-timnya tersendiri gitu, ada security analis, ada tadi yang saya bilang spesialis digital forensik. Nah itu berbeda ya karena sebenarnya forensik digital ini kalau emang standar ISO itu tidak berpihak namanya, tidak berpihak kemanapun gitu, karena emang diri sendiri gitu kan. Jika emang ada kasus besar forensik turun tangan, nah itu kalau udah standar ISO dia tidak berpihak, ada namanya NDA, tidak keterberpihakan gitu lah. Nah untuk security analyst itu seperti penetration testing itu dia, jadi security analyst di Mandiri itu anak-anak pentest lah, anak-anak yang emang bahkan pentest itu ada beberapa bagian yang saya tahu itu ada red team, ada blue team, ada white team. Nah itu ada masing-masingnya sendiri gitu lah. Nah untuk red team tersendiri itu anak-anak hacking gitu, anak-anak hacking, anak-anak hacker-hacker lah gitu kan, yang emang terjun di dunia IT tersebut gitu kan. Bahkan secara tidak sadar mereka menunjukkan maksudnya secara sadar ya, mereka menunjukkan pembobolan ATM itu seperti apa. Itu ada teknik jackpotting namanya. Iya, nah kalau kayak gitu jangan diajarin lah adeknya. Kamu mau adeknya mau suruh bobol Iya, enggak ATM. udah tahu maksudnya mesti gitu. Jadi sekedar virus lah itu, orang-orang programmer juga tahu sekarang. Nah, sama Blue Team itu dia justru yang mencari kelemahan dari aplikasi misalnya global ini saya terang-terangkan ya, maksudnya website global ini bisa loh maksudnya ditembus sama teman-teman segala macam gini gitu. Nah itu tugasnya security analyst seperti itu. Jadi bukan bisa lagi karena yang ngehack waktu itu website kita pernah dihack itu mahasiswa juga loh, gitu kan. Jadi ada salah satu di antara kalian itu yang waktu itu ngehack global gitu kan. Tujuannya bagus ya. Memang ini loh kelemahannya di sini ya. Tolong sampaikan ke timnya Mas Nova tuh sama Mas Bambang tuh. Gitu. Gitu ya. Ya, forensik nggak turun di major aja sih, nggak turun di major apa segala macam gitu, di apa segala macam. Kalau misalnya klien kita ada yang pengen, misalnya contoh kemarin tuh saya cuman sekedar ini loh nge-backup data yang hilang segala macam tuh bisa ke kita misalnya, atau laptopnya bermasalah nih maksudnya kok muncul pop-up sendiri ya apa segala macam, itu bisa diforensik kalau misalnya dia setuju ya. Atau bahkan ada penipuan. Nah, penipuan yang emang banyak orang misalnya
ini kenapa tiba-tiba kok dana gue nggak ada apa segala macam gini. Nah itu bisa ke kita, bisa kita forensik HP-nya. Jadi bukan hanya sekedar major isu atau segala macam, bahkan yang standar atau segala macam itu Iya, iya. bisa. Oke, bermanfaat sekali nih. Kalau dari kamu di Mandiri sekarang ya Mas Suryo ya. Dulu Iya. alumninya Mas Nando dulu juga sama kayak kamu di Mandiri juga gitu. Mas Muslimin juga gitu, sama-sama Banyak dulu kok, di. bahkan alumni tua juga Arianto namanya Bu. Itu saya baru tahu dia temannya Bu Irma juga tahu itu alumni global juga, dia sebagai forensik digital sebenarnya udah lama juga. Sebagai mystery shopper juga pernah gitu kan. Banyak lah pekerjaan-pekerjaan yang emang kita baru tahu, oh ada pekerjaan mystery shopper ya gitu kan. Oh misalnya ada pekerjaan ini ya gini tuh banyak lah. Oke, baik. Menarik sekali ya. Ini perbincangannya tuh semakin kita jadi akhirnya kan terbuka ya dengan berkumpul seperti ini. Akhirnya Berarti kita memang harus terbuka gitu, harus diagendakan offline ya Bu, biar waktu dan ruangnya lebih luas ya. Karena kan memang kita baru mengadakan online ini untuk sekedar cek ombak dulu nih gimana responnya teman-teman alumni gitu. Jadi nanti mungkin cukup ya Bu untuk sharing session di boleh. Boleh, topik kali ini. Terima kasih thank you. sebelumnya Mas Suryo atau teman-teman yang sudah memberikan pengalaman juga sharing-sharingnya terhadap teman-teman alumni lainnya dan adik-adik kelasnya supaya bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik. Dan kita juga menggarisbawahi bahwa mungkin kurikulum yang memang ada di kampus global ini belum sepenuhnya mendukung di pangsa pasar atau di perusahaan-perusahaan yang memang terkait dengan bidang IT. Itu nanti bahan untuk kita mengevaluasi dan memberikan notaben garis bawah ya untuk ke fakultas bahwasannya ada ilmu-ilmu yang memang harus dikuasai teman-teman untuk bisa mendapatkan posisi kerja yang lebih baik ya. Terima kasih untuk menginjak acara selanjutnya karena tadi tracer study sudah dijelaskan sedikit oleh Bu Teo. Teman-teman silakan yang belum mengisi absen untuk hari ini, linknya sudah ada di kolom chat dan juga ada link untuk mengisi tracer study. Mohon dibantu untuk teman-teman atau kakak alumni yang memang belum mengisi tracer study, silakan mohon bantuannya untuk mengisi. Dan untuk menginjak acara selanjutnya itu tentang gathering alumni batch 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Akademik, Bapak Muhammad Iqbal Hanafri. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Oke, ya, baik. Ya, suara saya terdengar? Mbak Vera, Isteo? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, Mas Ria. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu wa kafa billahi shahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah luar biasa ya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya, kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa berkumpul nih. Alhamdulillah udah lama ya. Udah lama nggak kumpul, atau mungkin yang angkatan-angkatan yang senior gitu ya. Sudah lama nggak ketemu gitu ya. Nah inilah adalah momentum gitu ya bagi kita semua untuk kumpul bareng gitu ya. Walaupun untuk saat ini masih sifatnya online seperti itu. Kemudian salam serta salawat tak lupa kita curahkan kepada junjungan kedua dan suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga kita bisa ya kemudian besar keluarga ya, keluarga, dan mudah-mudahan kita semua yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti, amin ya rabbal alamin. Jadi rekan semua, mungkin saya akan sharing sedikit ya, saya mohon izin ya. Oke, saya sharing, coba dicek sudah kelihatan belum? Sudah ya? Oke, baik. Iya, oke. Jadi kita gitu ya dari kampus Global Institute ya coba gitu ya menggeser lagi gitu ya, merangkul kembali alumni ya. Sebenarnya sebelumnya sudah ada ya perangkatan itu, Mas Suryo misalkan angkatannya kemarin misalkan gitu ya, yang lulus ya
Kemudian yang sebelumnya sudah ada juga ya, waktu itu juga pernah ada ya, kalau nggak salah Mas Ingram gitu ya. Kemudian siapa lagi ya, beberapa alumni ya menjadi ketua IKA alumni, tapi itu perangkatan lulusan seperti itu ya. Nah makanya kita akan coba explore lagi ya, kita akan coba apa namanya, kita akan coba rapikan lagi gitu ya, sehingga nanti IKA alumni menjadi sesuatu apa ya, strength gitu ya, kekuatan gitu. Nah rekan-rekan semua, ini ya, why gitu ya, kenapa sih ya IKA alumni, why IKA alumni is very important, nah gitu, kenapa penting sih gitu. Nah ya seperti kita tahu bahwa ya IKA alumni ini urgent gitu ya bagi seluruh perguruan tinggi gitu ya, tidak hanya Global Institute gitu ya, tapi seluruh perguruan tinggi, bahkan kampus-kampus di luar negeri pun gitu ya, itu sangat apa namanya, dekat gitu ya, sangat memegang gitu ya IKA alumni ini seperti itu gitu ya. Sebagai contoh misalkan di apa namanya, di di Taiwan ya, di kampus saya di Taiwan ya, tempat saya sedang S3 saat ini gitu ya, di National Taiwan University of Science and Technology gitu ya. Ya, mereka adakan gathering gitu. Bahkan gatheringnya itu nggak cuma gitu ya, nggak cuma di Taiwan saja gitu, tetapi juga di berbagai negara yang alumni sudah tersebar gitu. Ya, sebagai contoh misalkan di Indonesia, oh ternyata cukup banyak alumninya gitu ya. Kemudian kita adakan gathering khusus di Indonesia seperti itu. Ya, kemudian di Vietnam misalkan. Ya, kemudian di Afrika ada Kenya misalkan gitu ya. Dan beberapa negara lainnya. Nah, itu mereka kumpul gitu. Ya, tidak hanya di base-nya saja. Home base-nya itu di Taiwan seperti itu, tapi dipecah gitu ya ke beberapa negara seperti itu. Nah, yang pertama adalah teman-teman, ya ini adalah sarana silaturahmi ya gitu. Ya, sarana silaturahmi gitu. Nah, ini momentum ya. Tadi ada Mas Rizky, Mas Irul, ya, Mas Heru dan yang lain gitu ya, Mas Muslimin, ya. Kalau nggak event seperti ini, mungkin nggak ketemu gitu ya. Nah, itu. Ya, atau mungkin ketemu juga tetapi di event yang lain, sebagai contoh di pekerjaan tadi Mas Suryo misalkan di Bank Mandiri misalkan, oh ketemu sama junior kita misalkan yang baru lulus kemudian join di sana, nah, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi sarana ya silaturahmi gitu. Jadi urgent gitu ya bagi perguruan tinggi ya, kemudian dan para alumni itu menjalin kekompakan tadi ya untuk tetap terhubung satu sama lain. Ya, selain itu kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang mungkin pada saat, jadi masa yang paling berkesan gitu ya, kayaknya hampir seluruh alumni gitu ya, itu adalah masa-masa S1 gitu ya. Gitu. Ya, kenangan masa studi lah gitu ya. Ya, mungkin saya juga ngalami gitu S2 seperti apa dan seterusnya gitu. Tapi memang paling berkesan itu S1 gitu. Karena masa studinya 4 tahun ya, dan kita dalam tanda kutip ya pada saat itu sudah dewasa semua gitu ya, sudah bisa mengambil keputusan ya. Jadi merasa ya pada saat itu adalah timing waktu yang paling berkesan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah membangun relasi gitu. Membangun relasi. Gitu. Karena kita tahu bahwa ya, nah betul ya, bahwa ya tadi ya alumni kita tersebar ya di berbagai perusahaan, bahkan di mancanegara gitu ya. Alumni kita sekarang ada yang lagi di Malaysia misalkan gitu ya, ada yang lagi di Jepang gitu ya, ada yang lagi di New Zealand, nah, ada tuh ya. Alhamdulillah ya. Dan beberapa negara lainnya gitu. Nah, itu peluang gitu ya, bangun relasi gitu ya. Misalkan confirm, Pak, nih di mana New Zealand nih, ya ada opportunity, ada peluang. Nah, sulit gitu. Ya. Nah, connectivity ini gitu ya, keterkaitan ini ya, relasi ini memperkuat
kita semua gitu ya, tidak hanya institusi ya kampus Global Institute gitu ya, tetapi juga siapa ya para alumni gitu ya dan mahasiswa ya kemudian mahasiswa yang akan lulus seperti itu gitu ya. Dan ini memperkuat relasi kita gitu. Makanya saya confirm ke teman-teman UKM misalkan ada UKM Jagoku ya teman-teman ya Japan Global ya apa kepanjangannya UKM Jagoku Japanese Global Club gitu ya. Nah UKM Jagoku misalkan saya confirm ya ke pengurusnya coba invite alumni kita ya yang saat ini lagi posisinya di Jepang misalkan gitu ya. Supaya kenapa? Supaya ya secara bahasa kan mereka sudah kuat gitu ya. Nah, tinggal kita bisa minta bantuan kepada alumni gitu dan alumni pasti senang gitu ya ketika diminta bantuan gitu ya untuk sharing-sharing, ya ngisi seminar dan seterusnya itu pasti support gitu ya. Nah, ini membangun relasi gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ke depan ini tinggal nunggu waktu nih ya, mungkin nanti beberapa waktu ke depan ada yang jadi pejabat juga, ada yang jadi anggota dewan misalkan, ya. Kemudian mungkin ada yang jadi kepala daerah misalkan gitu ya. Nah, ini memungkinkan kita tinggal nunggu waktu aja nih ya, gitu ya. Atau Menkominfo, nah, gitu ya. Karena kita mungkin basicnya adalah teknologi, misalkan ya, ada yang sampai masuk ke jajaran itu gitu ya. Nah, gitu. Ini kita tinggal nunggu waktu ya. Setelah itu kita akan punya relasi yang kuat seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Alumni ini penting karena juga peningkatan reputasi institusi gitu ya. Peningkatan apa? Reputasi institusi. Kalau alumninya banyak yang sukses gitu ya, alumninya banyak yang hebat-hebat, nah pasti kampus juga akan bagus gitu ya. Ranking kampus juga akan naik terus gitu ya. Gitu. Makanya kita selalu berkiblat juga Global Institute selalu berkiblat dengan kampus-kampus yang sudah maju gitu ya. Jadi kita akan larinya itu kencang juga gitu. Kita usahakan larinya juga yang kuat seperti itu. Ya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ketika ada tadi ya ikatan alumni yang hebat-hebat, ada yang tadi ya sebagai anggota dewan misalkan ya, ada yang jadi pengusaha hebat besar dan seterusnya gitu ya. Ya bisa merekrut adik-adik kelasnya dan seterusnya. Nah ini meningkatkan reputasi gitu ya, gitu. Nah pada akhirnya juga meningkatkan ya nanti mahasiswa yang dan masyarakat akan lebih percaya dengan Global Institute, nah gitu ya, bahwa output dari luaran gitu ya mahasiswa atau alumni kita hebat-hebat nih. Nah itu. Nah kemudian selanjutnya teman-teman ini adalah apa? Masukan untuk kemajuan. Nah, alumni ini bisa berkontribusi untuk kemajuan, kasih ide, saran. Nah, kurikulumnya tadi Mas Suryo bilang, kita perlu digital forensik nih Pak, gitu ya. Boleh gitu ya. Kemarin saya tanya ke Pak Freddy kebetulan Kaprodi ya, kepala program studi di TI gitu ya. Kalau Pak Rahmat sekarang dekan FTIK, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, saya tanya, Pak Freddy, ada nggak cyber security gitu? Atau ada keamanan komputer nggak seperti itu ya, dan seterusnya gitu. Gitu ya, karena ada beberapa mahasiswa kita yang kritis gitu ya, kemudian udah bertanya tuh, Pak kalau saya mau jago ibaratnya gitu ya, cyber security kemana nih? Coba kamu explore ini misalkan gitu ya. Memang gitu ya, overall mata kuliah kita masih yang dasar gitu ya, dasar gitu ya. Artinya kalau digital forensik langsung enggak sampai ke sana, tetapi paling tidak basic-basicnya ada, gitu. Basic-basic pemrograman, misalkan gitu ya. Basic-basic ibaratnya security basic gitu ya. Misalkan firewall seperti apa, misalkan gitu ya. Paling nggak itu ada, gitu. Karena emang nggak bisa loncat gitu ya. Karena waktu kita terbatas hanya 4 tahun berstudi S1 gitu ya. Teman-teman silakan explore di luar sana. Karena detailnya itu nanti ada di sana. Di perusahaan masing-masing. Pak, saya di Google misalkan belajar cloud, ya sekarang Google ada cloud misalkan. Pak, saya belajar data science pakai Python misalkan, gitu ya. Pak, saya belajar machine learning juga, gitu ya. Apalagi sekarang AI, ya, artificial intelligence itu yang lagi naik daun gitu ya, lagi naik daun gitu. Bahkan CEO-nya Nvidia gitu ya. Dia confirm ya, dia keturunan Taiwan cuma tinggal di Amerika gitu ya.
Dia confirm bahwa ke depan itu apa namanya, ya manusia akan semakin dimudahkan itu. Buat pemrograman tidak sesulit yang sebelumnya gitu ya, tidak harus dihafal sintaksnya gitu ya. Tetapi yang penting adalah ide gimana menuangkan itu sehingga artificial intelligence itu bisa berpikir sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siapa? Oleh usernya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi alumni bisa nih kasih support ya, kasih kira-kira apa nih ya untuk mensupport kemajuan kampus ya. Kemarin ada Mas Edo, gitu ya, Mas Edo yang sharing tuh. Alhamdulillah sudah sharing ya. Beliau kerja di dinas Kementerian Kesehatan gitu ya. Sharing ya terkait dengan karena beliau di IT-nya gitu ya. Ya kerja sama dengan Google juga gitu ya. Jadi dia sharing lah ya gimana data science sih, lebih ke data science gitu ya. Nah, kemudian nanti yang lain bisa sharing lah ya. Nanti bisa hubungi saya atau hubungi Miss Theo gitu ya. Atau hubungin Mbak Vera gitu ya. Pak, saya mau sharing nih ke adik kelas digital forensik. Nah, gitu. Pak, saya mau sharing nih ya ke adik kelas apa namanya gimana sih research, penelitian misalkan ya dan seterusnya. Ya. Nah, ini bisa jadi pengembangan. Pak, sekarang dunia metaverse. Nah, gitu ya. Ada apa namanya teknologi metaverse, gimana sih buat metaverse gitu ya, menggunakan misalkan Apple Vision Pro misalkan dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian dukungan karir, nah gitu. Nah, selain itu juga IKA alumni ini bisa support dukungan karir. Pak, saya masih kesulitan nih ya dalam misalkan mendapatkan pekerjaan. Nah, teman-teman nih yang masih terkendala, monggo silakan gitu ya, bisa sharing ya nanti ke Mbak Vera gitu atau Miss Theo gitu ya, atau mungkin dari alumni langsung ya lewat IKA alumninya gitu ya, sehingga ketika itu kurang kita bisa support. Oh, ternyata kurang knowledge-nya gitu ya, pengetahuannya, oke, tadi bisa disupport oleh kampus ya untuk bimbingan khusus gitu ya para alumni ya, bisa juga yang lain ya dari para alumni itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian juga bisa mengadakan event gitu ya terkait dengan kontribusi materi dan non materi gitu ya. Jadi bisa tuh ya teman-teman. Ya, misalkan ikatan alumni mau mengadakan bakti sosial, nah gitu. Ikatan alumni ingin mengadakan atau memberikan beasiswa bagi adik kelas atau bagi masyarakat sekitar yang tidak mampu tapi pengen atau punya semangat belajar. Nah, kemudian disupport ya kuliah di global misalkan gitu. Ya, nah ini bisa ya kontribusi dalam bentuk materi maupun yang non materi gitu ya. Termasuk pengembangan kampus gitu ya, Global Institute seperti itu. Kemudian kolaborasi apa? Akademik dan profesional. Nah, itu tadi ya. Teman-teman yang menguasai detail-detail tadi, monggo silakan ya bisa sharing nih sebagai guest speaker. Nah, gitu ya. Kuliah tamu. Ada studi kasus ya atau penelitian. Kita buat penelitian bareng-bareng misalkan. Gitu. Ya. Nah, ini bisa nih. Ya research gitu. Karena beberapa dosen di global itu, teman-teman ya, setiap tahun itu rebutan hibah juga, ya rebutan hibah penelitian. Kemarin alhamdulillah tuh ya, Pak Jarudin misalkan ya, kemudian ada Pak Saipul ya, ada Pak Buci, itu beberapa teman-teman dosen itu dapat hibah, lumayan lah gitu ya, untuk penelitian seperti itu. Nanti bisa kolaborasi tuh, misalkan penelitiannya di perusahaannya Mas Muslimin misalkan, ya kemurusannya perusahaannya Mas Saipul, ya gitu ya. Oke, jadi banyak sekali ya, peluang-peluang itu banyak seperti itu. Nah, planning kita adalah ini nanti mungkin monggo silakan Mas Suryo dan kawan-kawan Mas Ingram gitu ya. Coba nanti kita follow up gitu ya. Rencana ke depan adalah pembentukan pengurus IKA alumni seluruh angkatan. Nah, sekarang sudah ada, hanya saja ini kan per angkatan gitu ya. Nah, coba nanti rembuk bareng gitu ya, entah itu mungkin di kampus atau secara online yang kita buat lembaga gitu, IKA alumni ya, pengurus IKA alumni gitu ya. Nanti ada ketua, sekretaris, misalkan gitu ya, bendahara gitu ya. Nah, kemudian nanti
selanjutnya adalah pembuatan rakor ya, rapat koordinasi. Dibuatlah planning. Ya, misalkan setelah terpilih ya semacam pemilihan IKA alumni gitu ya, kayak pemilihan BEM gitu ya. Nanti siapa yang terpilih dia misalkan bertugas selama 3 tahun misalkan atau 5 tahun. Nah gitu. Kira-kira kelamaan nggak 5 tahun misalkan gitu ya. Kalau kelamaan mungkin bisa aja dipecah 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Nanti bisa di-create ya. Nah, kemudian diraporkan rapat koordinasi untuk apa? Untuk buat planning ya tahun 2024, 2025 eventnya apa saja. Oh, pertama Baksos, Pak. Nah, yang kedua apa namanya? Event seminar, workshop gitu. Ya. Nah, salah satu eventnya gitu yang apa namanya? Saya request ke teman-teman alumni ya, monggo silakan ya. Mungkin bisa event offline gathering alumni. Nah, event apa? Gathering alumni. Nah, ini apa? Peluang sekali gitu ya. Kita kumpul itu tadi mempererat antara kita gitu ya, antara kampus dengan alumni dengan mahasiswa gitu ya. Sehingga nanti punya insight yang baru gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa event yang teman-teman nanti bisa jalankan. Ini sekilas aja, tetapi nanti monggo bisa dikembangkan gitu ya. Bisa ada reuni gitu ya, atau gathering tadi ya. Boleh di tahun ini, kayaknya tahun ini bisa nih ya kalau misalkan kita dalam bulan-bulan ini kita bentuk apa namanya pengurus gitu ya. Kemudian bisa ada event yang lain seperti seminar ya atau workshop tadi ya atau bakti sosial ya. Kita tahu bahwa jadi kita memang nggak bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada gitu, tapi paling tidak kita berkontribusi gitu ya, kontribusi untuk meringankan masalah yang ada di negara kita gitu ya. Sebagai contoh di sekitar kita, saya sering kali ya misalkan apa naik kendaraan lihat stop lampu merah, ada anak-anak yang ngamen ya, itu anak-anak kecil banget gitu ya, anak-anak usia 5 tahun bahkan kadang-kadang kurang gitu ya, dan dia pas lampu merah itu ya, saya ngerinya itu aja kan motor kenceng-kenceng ya, mobil dan seterusnya, khawatirnya kalau misalkan ini gitu ya, dan belum waktunya mereka itu bekerja gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi gitu ya, di-handle atau dibantu ya permasalahan sosial ini oleh alumni gitu. Ya, selain nanti mungkin mahasiswa juga bisa bantu ya. Kemarin misalkan teman-teman BEM ya mengadakan bakti sosial gitu ya di rumah tawon ya yang ada di pinggir rel kereta tuh ya, seperti itu. Nah, kemudian event lainnya itu bisa pengembangan apa? Karir gitu ya, pengembangan karir. Ya, seperti itu. Ya, alumni yang punya lowongan tadi katanya Mas Irul tuh ya. Biasa kontak Miss Theo, bagus tuh Mas Irul ya. Oke ya, itu peluang ya, opportunity. Ya, kemarin ada lagi Mas Saiful yang kerjanya sebagai manajer ya penyedia ISP ya, Internet Services Provider gitu ya. Jadi dia buat kalau tidak salah usernya itu sudah sekitar 10.000 gitu ya, 10.000 ya. Kalau kita hitung-hitung 10.000 kali satu user misalkan bayarnya 120.000, oh itu udah luar biasa gitu ya. 10.000 kali 10.000 luar biasa gitu ya, gitu ya. Kalau usernya 10.000 ya, itu luar biasa sekali gitu ya. Nah, beliau confirm, Pak, kalau ada mahasiswa yang mau mengetahui atau belajar tentang jaringan, ke tempat saya aja. Kami ada server gitu ya, di beberapa titik nanti bisa ngoprek bareng server itu. Nah, gitu. Seperti itulah ya. Nah, kemudian juga bisa pemberdayaan alumni. Misalkan alumni buat udah besar gitu ya, coba buat perusahaan sendiri. Monggo silakan. Ya, misalkan buat perusahaan alumni ya di bidang IT dan seterusnya ya, monggo silakan. Ya, dukungan akademik itu tadi ya, bisa kolaborasi dengan kampus terkait dengan penelitian-penelitian gitu ya. Kemudian juga bisa kontribusi untuk kampus ya, misalkan teman-teman ada support tadi ya dan seterusnya. Ya, mungkin itu ya yang bisa disampaikan sekilas ya, dan harapannya gitu ya, harapannya dari yang ini ya, event kita pada pagi hari ini nggak putus gitu ya. Nanti mungkin teman-teman silakan Mas Suryo, Mas Ingram, Mas Muslimin, Mas Irul gitu ya.
kemudian termasuk alumni yang stay di global gitu ya. Ada Mbak Vera, ada Mas Dimas, Mas Randy gitu ya, Mas Nova gitu ya. Nah, ini bisa kolaborasi lah. Kemudian discuss gitu ya, diskusi gimana cara membentuk itu tadi ya, pengurus IKA alumni global ya, all angkatan, seluruh angkatan gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit ya sharing informasi dari saya. Kalau ada pertanyaan atau masukan, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya cukupkan. Ya, setelahnya mungkin kalau ada mau sharing-sharing ya, gitu ya. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke Mbak Vera. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nafri atas sharing sessionnya. Ya, Ya, mungkin nanti sama-sama Mbak Vera. agenda ke depannya ya Mas Suryo bisa dikoordinasikan atau teman-temannya untuk membuat rakor ya, rapat koordinasi untuk ke depannya kalau memang alumni ini mau mengadakan gathering secara offline gitu. Karena kan memang angkatan kita cukup lumayan banyak dan kalau bisa setiap angkatan itu ada salah satu ininya ya apa penanggung jawab. Jadi biar gampang koordinasinya. Teman-teman sekalian, izin buat yang bisa on kamera, punten minta di on cam biar kita bisa screenshot sebentar untuk dokumentasi. Saya kameranya diaktifkan sebentar. Yang bisa aja. Cuman kalau untuk yang memang terhalang karena di jalan atau sedang bekerja Oke. tidak apa-apa. Halo Mas Dimas Pasya nih. Apa kabar Mas Dim? Ya main-main ke kampus lah yang udah lama nggak main. Mas Aji, aduh, udah jadi bos nih kayaknya nih. Amin, makasih Miss. Dan Mas Ingram, silahkan yang bisa on cam. Mas Dimas, apa kabar Mas Dimas Fahmi? Oke, Silahkan. siap ya. Mas Hadi, Saya izin hati-hati sambil ambil nyetir ya. gambarnya dulu ya Fokus ke depan, untuk jangan ke kamera dokumentasi. ya. Yang penting bisa difoto. Bu Teo, Yang sambil izin nyetir ya. saya mau Oke. screenshot dulu. Baik. Ya. 1, Mulai dari 2, layar 1 dulu, 3. Mas. Oh, itu ada Pak Guru tuh, Mas Siroj. Nggak ngajar ya hari ini ya? Iya Bu, lagi ada kegiatan di sekolah kebetulan. Oke. Mungkin yang layar kedua, Mbak. Screenshot, ini kan 3 layar Oke, ya. siap. Yuk, layar kedua. Ini ada alumni Lawas nih, paling senior, Mas Triyono. Ini ada Mas Barak juga. Mas Barak, Mbak Suci. Apa kabar? Oh, ada teman seangkatan saya ini, Bu Teo. Ada Mas Panji Anom. Iya, Mas Apa kabar Panji Mas dari tadi Panji? dipanggil-panggil. Halo, apa kabar Miss? Iya, Mas Panji Anom. sehat ya. Oh, ada Ali, Mas Rizky tadi nih. Itu udah bisa Mas on cam, Mas Rizky. Sudah ya, sudah dokumentasinya sudah ya, Mbak? Sudah selesai, Bu Teo. Oke, baik. Silakan Mbak Vera, apalagi? Iya, ini untuk menginjak acara terakhir karena sharing session sudah untuk alur daripada gathering alumni batch 2 sudah mungkin nanti ke depannya ditunggu Mas Suryo untuk adakan rapat koordinasi dari masing-masing penanggung jawab para alumni ya. Nanti kalau untuk job fair-nya kita agendakan di bulan Agustus. Nanti informasi lebih lanjutnya akan saya share di masing-masing grup alumni. Untuk pertemuan hari ini sepertinya sudah cukup, Bu Teo. Baik. Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Baik, mungkin itu aja ya. Kita minta Pak Hana. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau bertanya mungkin? Boleh? Terakhir. Oke, mungkin saya minta Pak Hana, Pak, doain kita, Pak, sedikit, Pak, doa selamat Iya, supaya Bapak, ini Pak, doa penutup Pak, sebelum Iya. kita mengakhiri untuk Zoom online hari ini, silakan Pak Haji untuk memimpin doa penutup.
Ya, doakan kita Pak, semoga Oke, nih rekan-rekan alumni oke, juga sama-sama. karirnya sukses Iya, gitu ya, diberikan amin, amin. kesehatan terus gitu dan bisa nanti silaturahim ke kampus seperti itu. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Miss Theo, Mbak Vera, gitu ya, rekan-rekan alumni semua dan beberapa mahasiswa tadi ada ya. Baik, kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan event kali ini ya menjadi penguat gitu ya, penguat bagi kita semua ya, Civitas Akademika Global Institute ya. Kemudian juga mempererat gitu ya silaturahmi kita nanti ke depannya. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Qul Allahumma malika mulki tu'tika man tasha' وتنزل ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وانطوت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة الشريعة فلكنهم رابطتها وألمتها وهي سرورها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشعر صدورها بفعل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك ومثل الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. Berikanlah kami kemudahan ya Allah dalam menjalankan seluruh aktivitas kami. Kuatkanlah kami Civitas Akademika Global Institute ya dalam mengaruhi hidup ini. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kami kekuatan untuk bersilaturahmi, kekuatan untuk memperkuat jaringan kami, memberikan manfaat lebih kepada masyarakat ya, sekitar bangsa dan negara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami Civitas Akademika Global Institute kemampuan untuk berkontribusi lebih pada seluruh stakeholder yang ada yang terkait dengan global Institute. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, kakak alumni, ibu bapak semuanya terima kasih atas hari ini yang sudah meluangkan waktunya dan yang sudah menyempatkan waktunya ketika bekerja dan di perjalanan. Semoga temu alumni atau sharing session hari ini membawa keberkahan dan membuka peluang-peluang khususnya bagi adik-adiknya. Kalau ada lowongan kerja silahkan bisa diinfokan ke saya, ke Bu Theo atau ke Bu Irma gitu. Dan kalau untuk teman-teman alumni yang memang belum bekerja, biasanya kita nanti akan share untuk info loker itu di grup masing-masing CNB. Ya, Terima kasih. mungkin Ada sedikit, tambahan Bu Theo? sedikit Boleh? Siap, Mbak Ibu. Vera. Ini kan sebetulnya banyak ya peluang ya, terutama ada beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, yang seperti pelatihan digital marketing. Nah, mereka kan mintanya kadang alumni ya. Jadi kalau misalkan harapan saya ke depan setelah terbentuk ini ya, saya bisa menampung permintaan seperti itu gitu. Jadi saya mohon nanti rekan-rekan yang kira-kira ada teman satu angkatannya belum ada aktivitas ya. Biasanya kalau digital marketing itu ibu-ibu ya yang aktivitasnya di rumah gitu ya. Bu, saya kan sekarang di rumah aja ngurus keluarga ya, jadi ibu rumah tangga ya. Kalau misalkan berkenan nanti saya akan undang gitu ya untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Terus kemudian tadi sepertinya ini Mbak Vera, kenapa nggak banyak yang masuk lagi ya? Karena link Zoom-nya itu tidak bisa diakses katanya gitu.
bukan link Zoom-nya ya, linknya kan yang pertama dikasih ya, itu ternyata nggak bisa dipakai. Nih tadi infonya dari Mas Barak nih, gitu ya. Jadi nanti ke depan tuh buat masukan, terima kasih ya. Next kita ketemu lagi ya, sesinya nanti Mbak Vera yang akan agendakan. Terima kasih Mbak Vera. Dan terima kasih Terima semua. kasih semuanya, kakak-kakak. Tadi di kolom chat ada yang info butuh ini apa audit atau apa ya. Nanti saya sudah tinggalkan nomor telepon saya. Masnya bisa langsung chat atau bisa memberikan informasi loker buat kakak-kakak alumni, buat adik-adiknya yang belum bekerja. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah dan hilap selaku MC. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. See you next time. Semoga kita bisa bertemu di temu alumni batch kedua secara offline ya. Terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu ya semua ya. Jangan bosen-bosen nanti di chat saya dan Bu Vera. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat-sehat. Sukses selalu Thank you semuanya. semua. Kakak-kakak alumni. Yang ada waktu lah main-main ke kampus ya. Itu ada Mbak Putri, Hojana. Nih angkatan Lantai berapa, Miss? 2014 nih. Lantai 3. Ya kamu susurin aja mulai dari lantai 1. Iya, Kampus silakan. nggak ada Miss Theo-nya. Ya ada lah, ntar kalau janjian ntar saya tungguin pasti. Iya, ya. Oke ya, see you next time. Jangan lupa yang adanya mau kuliah bawa ke global ya. Dapat benefit kita nggak, Bu? Kan dapat tinggal pilih mau MGM apa mau potongan gitu. Tenang, masih berlaku MGM kok buat alumni juga. Packing apaan? Gitu ya.